Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akad musyarakah yang akan dijelaskan oleh 3 pemateri. Yang pertama ada Elinia Yati, yang kedua ada Salsabila Okta Ramawati, dan yang ketiga ada Narinda Nilamsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narinda Nilamsari. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah juga sering disebut sebagai syirkah. Dalam mazhab Maliki menyebutkan bahwa akad musyarakah adalah suatu akad antara dua orang yang bermitra dalam permodalan keuntungan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa akad musyarakah yaitu suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Jadi akad musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam Al-Quran, akad musyarakah diperbolehkan dalam surat Asyad ayat 24 yang artinya, dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu mereka berbuat zalim kepada orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan hanya sedikit dari mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami sedang mengujinya, maka kami memohon ampun kepada Tuhan, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Pembiayaan akad musyarakah ini juga diatur dalam ketentuan Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI 4 2000. Disebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usahanya terkadang membutuhkan pihak lainnya, antara lain dengan pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha di mana keduanya memberikan kontribusi dana, dan untuk keuntungan dan resikonya juga ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu syarat akad musyarakah. Akad musyarakah dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu akad dikatakan sah apabila diucapkan secara verbal atau tertulis dengan menunjukkan tujuannya. Dalam pelaksanaan kontrak harus ada orang lain sebagai saksinya. Yang kedua, pihak yang berakad harus paham dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang ketiga, modal atau dana harus diketahui dan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal bisa terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang atau properti. Seluruh modal harus dinilai secara tunai dan disetujui oleh mitra. Dan modal dari kedua belah pihak harus dicampur dan tidak boleh dipisah hanya karena kepentingan khusus. Dan modal musyarakah harus ada pada saat terlaksananya akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Narinda. Saya akan menjelaskan tentang rukun akad musyarakah. Terdapat 3, yaitu pihak yang berakad, objek akad, dan ijab qabul. Yang pertama, pihak yang berakad. Pihak yang terkait dengan akad harus memperhatikan beberapa hal, yaitu cakap pada saat memberikan atau diberikan kuasa perwakilan, dan sudah mampu dalam hukum dan balik. Yang B, setiap pihak harus menyediakan dana dan pekerjaannya. Jadi, setiap pihak sama-sama memberikan modal dan juga sama-sama berpartisipasi dalam pekerjaannya. Yang ketiga, yang C, setiap pihak mempunyai hak untuk mengatur aset musyarakah pada saat proses bisnisnya. Yang D, setiap pihak memberikan wewenangnya kepada pihak lain agar bisa mengelola aset.
dan masing-masing diberikan wewenang untuk melakukan musyawarah tersebut dengan memperhatikan kepentingan mitra lainnya dan tanpa melakukan kesalahan yang disengaja. Yang kedua yaitu objek akad. Objek akad terdiri dari modal, kerja, dan keuntungan. Yang ketiga, zigot atau ijab kabul adalah pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu pelaku akad yang dilakukan secara tertulis verbal atau dengan cara berbagai komunikasi yang modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Nah, dalam kegiatan musyarakah, bank dan nasabah bertindak sebagai pelaku syarik atau partner yang masing-masing dari kedua pihak ini memberikan dana untuk usaha. Lalu, untuk pembagian keuntungan atau kerugiannya sesuai dengan ar-ribhu bima tafaqawal khosyaratu bigodri malihi, yang artinya keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing. Nah, contohnya jika pihak A dan pihak B memiliki modal yang berbeda, pihak A memiliki modal 60 dan pihak B memiliki modal 40. Nah, berarti mereka membuat kesepakatan dengan keuntungan nanti pihak A mendapatkan 60% dan pihak B mendapatkan keuntungan 40%. Begitu pula juga dalam kerugiannya. Seperti itu. Lalu selaku syarik, bank juga berhak untuk ikut serta dalam pengaturan manajemen sesuai dengan kaidah musyarakah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ketentuan umum dalam proyek musyarakah di perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan genap proyek dengan harta pribadi. Yang kedua, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Yang ketiga, memberi pinjaman kepada pihak lain. Yang keempat, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Yang kelima, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak cukup hukum. Yang keenam, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi menjadi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal. Yang ketujuh yaitu proyek yang akan dilaksanakan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Implementasi musyarakah dalam LKS dapat dijumpai pada macam-macam pembiayaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan proyek, kebebasan turang, musyarakah, tengah kisah, dan suku masyarakat. Selanjutnya yaitu akad musyarakah mutanakisah dalam lembaga keuangan syariah. Musyarakah mutanakisah merupakan proyek turunan dari akad musyarakah yang kemudian bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Musyarakah mutanakisah perlu dipahami. Mutanakisah berasal dari katanya tanakisu, tanakis, tanakisan, mutanakisun, yang berarti mengurangi secara bertahap. Pada perbankan syariah, musyarakah permanen adalah musyarakah yang jumlah modal bank tetap sama sampai akhir masanya. Permodalan dari para mitra tidak berubah sampai akhir masa perjanjian musyarakah. Pada lembaga keuangan syariah, akad musyarakah dan akisah merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana. Salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun, dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Dasar hukum diperbolehkan akad musyarakah mutanakisah adalah ketentuan fatwa DSN MUI nomor 73 DSN MUI /2008. Dari ketentuan DSN MUI yang menfatwakan bahwa aset musyarakah mutanakisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Apabila aset musyarakah menjadi objek ijarah, maka syarik atau nasabah dapat menyewa
aset tersebut dengan nilai ujroh yang telah disepakati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.